So, many all generation. Yes. Many all generation. Yes. Many all generation. Yes. Kita sembah Dia. Kita angkat pujian penyembahan kita. Sebab hanya Dia yang layak disembah. Sebab hanya Dia yang layak
kebesaran Tuhan. Bumi yang sudah menyanyikan kemuliaan dengan segala keberadaan kami. Kami datang, kami merendahkan diri kami merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Kami mau tinggikan Engkau, Tuhan. Kami mau agungkan Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan, kami muliakan. Tuhan, bertatalah di atas setiap hati-hati kami, pikiran kami pada malam hari ini, Tuhan. Siapkan hati kami bagaikan tanah yang subur di saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bimbing kami, setiap kami semua yang hadir pada malam hari ini, Tuhan, termasuk hamba sendiri, Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus yang membimbing kami, Roh Kudus yang menuntun kami. Berikan kami hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami bahas, yang akan kami dengar pada malam hari ini. Kami bersahati di dalam nama Yesus. Kami mentaklukkan, kami mengusir, kami mencabut keluar dari dalam hati kami, dari dalam pikiran kami, di dalam nama Yesus, setiap roh-roh yang tidak memuliakan Allah, roh-roh yang mengganggu konsentrasi kami, sehingga kami tidak fokus kepada firman Tuhan. Kami tolak usir keluar dalam nama Tuhan
berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Berberkatlah di dalam hati dan pikiran kami pada malam hari ini. Kami serahkan penaburan firman Tuhan ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Depo Tim. Shalom, selamat malam semua. Puji nama Tuhan, kita ketemu lagi. Saya melihat ada beberapa wajah-wajah baru ya. Ada Erlita, ada Sophie. Siapa lagi yang wajah baru ya? Samuel. Oke, puji Tuhan, mereka boleh bergabung di dalam image. Oke, kita buka sama-sama. Kita baca firman Tuhan dulu yang terambil di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai dengan 10. 3 ayat. Kita baca sama-sama ya. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai dengan 10. Berdiri. Jadi supaya kita punya suara lantang, kencang. Saya percaya anak muda itu suara pasti kencang. Sudah siap semua? Ya, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, Ia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu mendengar cerita. Amin. Silakan duduk. Kalian yakin Allah yang dikatakan dalam firman Tuhan di ayat 10, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu. Kalian yakin? Yakin? Yakin ya? Suaranya cuma di sini terdengar. Yakin tidak kalian semua dipanggil? Yakinnya harus yakin. Oke. Firman Tuhan malam hari ini yang saya mau bagikan adalah tetap waspada. Tetap waspada. Nah, pernahkah kalian merasa lengah? Lengah tahu ya, kayak kita apa ya bahasa Indonesia yang dapat dimengerti lengah. Lengah tuh kayak tidak berjaga-jaga, kayak tidak lalai. Pernahkah kalian merasa lengah? Merasa malas? Merasa terganggu? Merasa peduli dengan pendapat orang lain terhadap diri saya? Nah ini sering kan tidak nih untuk anak-anak image. Saya terlalu peduli ya dia pendapat tentang diri saya atau pendapat orang lain tentang saya. Kadang itu mengganggu dan sangat mengganggu. Karena merasa lelah untuk berdiri teguh. Kan firman bilang sadarlah dan berjaga-jaga. Tapi kadang saya merasa lelah untuk berdiri teguh. Kayak saya capek Tuhan. Itu sudah buat kita lengah. Salah satu contoh yang saya mau ambil kita belajar sesuai dengan kitab yang kita baca tentang Petrus. Menurut kalian, Petrus, apa yang menjadi ciri khas membuat Petrus terkenal? Apa? Ada yang bisa bantu? Petrus apa? Terkenalnya dengan apa? Menyangkal Yesus. Ciri khasnya ayam ya.
Apa lagi? Ya? Oh ya, berjalan di atas air. Ada lagi? Terkenal dengan apanya? Dia nelayan, kepala batu, kepala keras. Dan ada satu. Waktu Yesus mau disalibkan, waktu para tentara Romawi datang mencari Yesus, waktu setelah Yesus selesai berdoa, salah satu murid Yesus yang termasuk apa? Dia melakukan apa tuh? Ada yang ingat? Dia memotong kuping salah satu. Ya, dia potong. Dan Yesus, ya tuh betul, Yesus mengatakan dia tidak perlu seperti itulah Petrus. Mau dikatakan dia adalah murid terdekat dengan Yesus. Ia meninggalkan segalanya untuk ikut Yesus. Ia meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya, orang tuanya, saudaranya. Karena apa? Dia mengasihi Yesus. Ia yakin, ia percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi di saat hubungannya dengan Yesus mengancam keamanan dirinya, mengancam pandangan orang lain terhadap dirinya. Waktu mereka bilang, oh iya itu dia tuh, dia yang bersama-sama dengan Yesus. Dia, kalau kita lihat kita nonton filmnya tuh, dia kaya. Dia bilang, bukan saya. Nah itu adalah Petrus. Di saat dia merasa pandangan orang, atau dia terlalu peduli dengan pendapat orang lain, atau dia merasa keamanannya terancam, Petrus menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? 2 atau 3 kali? Berapa kali? Aduh dong jawab kayak aku kajian kayak kumur di mulut kah? Tadi dong punya yel-yel tuh semangat. Ya, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Oke, malam ini kita mau belajar. Di saat kita menghadapi musuh, kita mau musuh siapa nih? Si iblis. Dikatakan dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan dia mencari orang yang dapat ditelannya. Dan itu berlaku setiap waktu loh, bukan setiap hari. Saya mau katakan itu setiap waktu. Jadi di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai dengan 10. Jadi kita menghadapi musuh ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, siap atau terjaga secara rohani. Rohani ini gimana? Kenapa harus siap atau terjaga secara rohani? Firman kan bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah. Terus dibilang, karena iblis berjalan sekeliling kita setiap waktu. Mungkin beberapa menit ke depan. Nah, seperti itu. Kita harus tetap waspada, berdiri teguh, jadilah kuat, terutama berdoa dan baca firman Tuhan. Kita kemarin pertemuan regional di Sorong, kita punya satu wadah yang membuat kita semua, dan waktu kita pertemuan regional itu pun dibicarakan, yaitu IH, ciri khas anggota gereja GKPBMDC. Di dalam Android atau di dalam HP-nya pasti ada aplikasi IH. Nah sekarang ada tidak di kalian? Ada ya, itu salah satu ciri khas kita. Dan itu memang dibicarakan kemarin Pak Yusuf yang menyuarakan. Kita punya wadah IH. Dengan ibadah harian, harusnya kita punya kesadaran sendiri. Itu yang menolong kita untuk bisa berdoa, bisa baca firman Tuhan. Terus ada renungan yang kita pelajari, dan itu adalah ibadah. Jadi sebenarnya tidak lama, itu berapa menit? Bapak tahu ini berapa ya kalau IH? 5 menit.
ya 5 menit ya, kecuali ada doa syafaat yang kita mau naikkan. Tergantung kalian. Apakah perlu anak-anak muda tetap menaikkan doa syafaat? Perlu? Perlu. Bukan doa syafaat, bukan hanya orang tua. Kalian punya kewajiban mendoakan orang tua, mendoakan guru-guru kalian di sekolah, yang bekerja mendoakan pemimpin kalian. Ya, kita kembali. Jadi berdoa, baca firman Tuhan. Jadi kita harus siap atau terjaga secara rohani. Cari komunitas yang benar-benar berpusat kepada Tuhan Yesus. Selain di luar itu, jauhkanlah dirimu dari komunitas itu. Kenapa? Kita tidak tahu 1 menit ke depan di saat kita bergabung dengan komunitas yang tidak, bukan berarti bilang kita tidak boleh bergaul, tidak. Dengan siapapun kita boleh bergaul. Saya terapkan itu di dalam anak-anak saya. Anak-anak saya, khususnya saya punya anak yang bungsu karena dia lebih lama di sini bersama kami. Dia justru punya teman dekat, 2 orang. Dan itu pun berlaku sampai sekarang loh. Walaupun mereka sudah pada nikah, mereka masih tetap kontak-kontak dengan WA. Salah satu waktu yang berapa tahun yang lalu saya dengan mbak yang saya kena COVID dan bapak merawat saya karena saya di rumah. Justru lewat temannya itu dia mendapatkan satu tempat untuk dia pesan catering untuk kami berdua. Karena dia bilang mama kan tidak bisa keluar. Jadi lewat temannya itu. Nah, kita sendiri yang bisa memilah. Nah, kembali, tempatkanlah dirimu sebagai anak-anak terang. Jika kalian merasa komunitas itu sudah merusak atau menjauhkan kalian daripada Tuhan Yesus, saya mau katakan tinggalkan. Demikian juga di saat kalian mencari pasangan hidup. Firman bilang apa? Janganlah kamu mencari pasangan yang tidak ya, itu harus. Dari sekarang doa minta. Jadi Tuhan jangan berikan pasangan yang tidak seiman dengan kalian. Apalagi kalian aktif di gereja. Terus nanti ada teman-teman atau komunitas yang mendukung-dukung. Aku dan dia boleh, aku dan dia cocok. Apanya cocok? Kalian firman Tuhan sudah katakan tidak. Doa Tuhan, saya mau seperti firman-Mu katakan. Saya punya pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Doa. Tuhan pasti berikan. Tidak mungkin tidak. Nah, yang berikut. Yang terpenting, perjuangkan waktu dan hubungan kita dengan Tuhan. Itu sangat penting. Itu sebenarnya semua berkaitannya. Kalian harus ingatkan dalam diri kalian. Saya pun demikian. Saya ingatkan bahwa ada satu pribadi yang selalu ada bersama-sama dengan saya. Siapa pribadi itu? Tuhan Yesus. Dia yang memberikan kekuatan. Saya puji nama Tuhan. Saya kemarin pas tanggal 13 Agustus saya ulang tahun, kebetulan kita lagi regional. Kalian tahu saya berusia berapa? 60 tahun. Dan di saat saya ketemu dengan salah satu ibu pengurus, dia Pak Yusuf, dia sebagai ketua apostolik ya, istrinya Ibu Merasari, dia bilang selamat datang di dalam komunitas 60 tahun. Puji Tuhan. Karena dia sendiri sudah duluan dari saya. Saya bilang Tuhan terima kasih. Kadang ada rasa takut, kadang ada rasa khawatir. Di saat Bapak pensiun, kamu mau kemana? Tapi Bapak selalu bilang, ingat, masih ada satu pribadi yang bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Kita adalah Tuhan Yesus. Nah, itu yang pertama. Siap terjaga secara rohani. Yang kedua, menyadari. Kita harus menyadari karena firman bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah
Jadi menyadari dan respon yang tepat. Kalau respon yang salah akan menjadi salah. Kalian harus bisa katakan ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Tidak ada kompromi. Jadi jika ada yang memutarbalikkan kebenaran, ayo Tuhan berikan saya hikmat untuk menanggapinya, dan saya bisa dengan penuh dengan hikmat, penuh dengan bijaksana untuk menyatakan bahwa itu salah. Terus jika kalian melihat ketidakadilan, apakah saya hanya menonton saja? Bukan berarti sok jagoan, saya bukan sok urusan, biarin aja. Tidak, kita harus bisa lakukan sesuatu untuk memulihkan. Jika si jahat atau si iblis mendatang kejahatan, harus beranikan diri untuk memperjuangkan kebenaran dengan kesadaran kebenaran harus saya perjuangkan. Itu menyadari dan responnya tepat ya. Nah, terpenting saat kita lengah, jangan berlarut-larut. Aduh Tuhan, saya sudah capek, biar sudah apa-apa sudah. Jangan berlarut-larut dengan rasa bersalah, rasa mengasihani diri sendiri. Semua orang pernah jatuh dalam dosa, semua orang pernah gagal. Tapi yang terpenting jangan mengasihani diri sendiri. Itu bukan anak-anak Tuhan. Tadi saya bilang ada satu pribadi yang selalu bersama-sama dengan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia menjanjikan dan sudah tidak diberikan seorang penolong. Kalau Irwan yakin ada seorang penolong dalam diri saya. Siapa penolong itu? Roh Kudus. Dan itu sudah diberikan, ya tinggal kitanya saja. Jadi jangan mengasihani diri atau saya bilang aduh saya sudah rasa malu. Tidak ada kata malu untuk anak-anak Tuhan. Bahasa keren apa lebay ya? Lebay itu yang gimana Pak? Lebay itu yang kayak tidak. Minder juga tidak bagus. Jauhkan itu. Tetapi kita harus sadar dan respon yang tepat untuk saya bangkit kembali. Terlebih janji firman Tuhan di saat saya jatuh, saya datang, saya minta ampun, Tuhan marah Pak? Tuhan tendang saya, Tuhan usir saya? Tidak. Janji Tuhan, walaupun dosamu merah seperti kirmisi itu merah sekalian, tetapi Tuhan akan putihkan seperti seputih salju. Kalian yakin dengan janji Tuhan? Janji Tuhan ada untuk kita semua, untuk setiap kita orang-orang atau anak-anak yang dekat dengannya. Oleh sebab itu kenapa di awal ada baca firman Tuhan, doa, ibadah harian. Tuhan, janji Tuhan itu akan berlaku, akan ditepati untuk setiap mereka yang dekat akan Dia. Jadi tidak dikatakan bahwa janji Tuhan itu bukan untuk semua orang. Janji Tuhan benar untuk semua orang. Tapi tergantung kitanya. Kita mau tidak terima itu. Kalau kita tidak mau, dia akan lewat janji itu. Jadi bangkit kembali, minta pengampunan, jangan berdiam diri, majulah. Itu adalah 2 poin. Yang pertama adalah di saat kita menghadapi, yang pertama apa tadi? Siap atau untuk jaga secara rohani. Yang kedua, menyadari dan ya respon yang tepat. Saya percaya kalian anak-anak Tuhan, saya kata anak-anak kalian sudah. Kenapa kita harus punya 2 hal ini? Karena kita punya Tuhan Yesus yang telah mati dan telah bangkit. Contoh Petrus, setelah ia menyangkal Yesus, masihkah Tuhan Yesus mencari dia? Masih. Ya Tuhan buat sarapan di pinggir pantai, terus Tuhan panggil Petrus, dia turun, dia masih cepat dia pakai baju, dia turun. Tuhan masih menyediakan sarapan loh. Itu setelah Yesus bangkit. Sama dengan kita, dan itu pun berlaku dengan kita. Kalian anak-anak muda,
muda, satu waktu masih panjang, satu waktu masih umur masih 15 tahun, 17 tahun. Tidak, kita tidak tahu satu menit ke depan. Ya, persiapkanlah waktumu. Itu menabung. Jadi Yesus masih memberikan kesempatan yang baru untuk kalian semua, termasuk saya. Dan yang kita lihat di Petrus tuh, dia dijadikan pemimpinnya. Dia sekali khotbah, berapa orang bertobat setelah Yesus naik ke surga? 3.000 orang. Kita lihat, padahal dia murid yang menyangkal Yesus berapa kali lagi, bukan satu kali. Ya, di saat dia merasa terancam, dia menyangkal Yesus. Di saat dia merasa terancam, dia menyangkal Yesus. Jadi, tetaplah waspada, lawanlah dengan iman yang teguh, sebab Tuhan juga berperang bersama kita. Ada ayat pendukung, Keluaran 14 ayat 14, 2 Tawarik 20 ayat 15-17, Galatia 2 ayat 20, dan kita akan share, kita akan bagi kelompok. Kita berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 ada ya? Berapa kelompok bagusnya? Supaya tidak terlalu lama. Kita sharing 15 menit kan? 18-19 orang, Debo, bagusnya bagi kelompok berapa? 3, 4, 3 ya? 6. Oke, bagi kelompok bergerak. Hitung, oh ya, mulai hitung. Saya maksudnya bergerak 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2. 1, 2, 2, 3, ayo bergerak cari teman. Kita akan bahas yang tadi. 1, 2, 3. Nah, lo bingung. 1, 2, 3. Esau 1, Irwan 2, Vio 3, Mayo 1, 2, 3. 1, 2, 3, Samuel 1, 2, 3. 1 Uci 1, 2, 3. Ada yang di luar? Farel masuk 1 kan? Ya, 1. Ada pertanyaan yang berkaitan. Ya, kalau tadi tidak catat, ya sudah, selamat tinggal. Oke, saya baca lagi. 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 20 ayat 15-17, Galatia pasal 2 ayat 20, Keluaran pasal 14 ayat 14. Pertanyaannya, kalian menentukan siapa yang bicara ya? Jangan terlalu dekat. Iya, pertanyaannya kita diskusi. Bagaimana supaya saya ini lebih ke pribadi ya, maksudnya saya, kalian masing-masing orang mengeluarkan suara pendapat. Saya begini. Ya, contoh. Ya, bagaimana supaya saya bisa tetap waspada? Sudahkah saya melakukan, Anda melakukannya? Ceritakan atau bagikan di saat ada yang mewakili. Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan bertanggung jawab, melakukan doa, baca firman Tuhan. Yang berikut, mencari kesempatan berbagi kasih. Itu. Jadi jawabannya diambil dengan bagaimana supaya saya tetap waspada? Sudahkah Anda melakukannya? Ceritakan atau bagikan. Ya, itu berkaitan dengan tanggung jawab, doa, baca firman Tuhan, di saat mencari kesempatan berbagi kasih.
Jadi jarum panjang di 3 ya. 5, 10. Jarum panjang di 2 kali. Iya 3. 20 menit. Kalian bisa setengah 8 atau jam 7? Jam 7. Setengah 8. Oke, boleh. Silakan. Waktu 20 menit. Di angka 2 atau 3. Bagaimana supaya saya bisa tetap waspada? Sudahkah saya melakukannya? Ceritakan, bagikan. Dengan apa di dalam bertanggung jawab, doa saja menentukan. Itu ayat penunjuk yang memberikan kita ulang ayat. Itu ayat yang membuka pikiran kalian. Keluar pasal 14 ayat 14, 2 Tawarik pasal 20 ayat 15 dan 17, Galatia 2 ayat 20. Itu yang apa sih, mau memberikan kita satu gambaran bahwa ada Yesus. Kita tidak berjuang sendiri. Nah, dengan keyakinan dari ayat-ayat itu, coba kalian menjawab, bagaimana supaya saya bisa tetap waspada? Sebenarnya jawabannya dari 2 poin yang tadi saya bagikan itu. Poin 1, poin 2. Kalau kalian menyimak, siap akan berjaga secara tahan, menyadari dan merespon yang tepat. Ya, saya berharap kalian yang semua berbicara, semua mengeluarkan pendapat, pengalaman yang kalian hadapi. Bapak ini dipakai di dalam ini ya, kesannya. Ya, sudah jadi bahan pembahasan yang gampang ya. Terima kasih Melanie sudah menimbulkan pertanyaan di mana. Bagi kita selalu ada kesempatan baru. Tadi yang terakhir saya ada sempat bilang, jadi tetaplah waspada, lawanlah dengan
Kalian bisa membaca kembali ayat tadi yang 1 Petrus 5, 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai dengan 10, terutama di ayat 9, 10. Kalian bisa dapat gambaran dari situ. Keseluruhan sih sebenarnya dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8, 9, 10. Gambarannya dari situ bisa. Dengan 2 poin yang akan saya bagikan. Mengenai kehadiran disampai di dunia.
5 menit lagi ya.
Iya. Waktu selesai. Boleh masing-masing mempersiapkan wakilnya, juru yang menyampaikan atau juru bicara. Sudah siap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mulai dari mana nih? Yang mana yang kelompok 1, 2, ini 2 ya? 2 yang sana, jadi yang 3 sini. Oke, mempersiapkan. Oke, siap? Kelompok 1. Oh ya, setelah kita menjawab semua, persiapkan dari kelompok 1, 2, 3 satu orang untuk berdoa atas jawaban kalian, untuk menentukan. Dan jika ada yang belum melakukan, doakan juga. Jadi masing-masing kelompok siapkan satu orang untuk mendoakan yang telah kalian jawab, dan juga untuk yang belum melakukan, kan pertanyaannya itu bertanggung jawab ya, apa yang telah Anda lakukan, dan bertanggung jawab, berdoa dan baca firman dan berbagi kasih. Siapkan masing-masing satu orang di kelompok untuk mendoakan atas jawaban-jawaban yang telah kalian sampaikan. Oke, silakan kelompok 1. Siapa juru bicaranya? Oh, Samuel. Ya, silakan Samuel. Samuel di sini menghadap rekan-rekan ya. Pertanyaan nomor 1, bagaimana supaya saya tetap waspada? Jawaban dari hasil diskusi kami adalah bertanggung jawab, melakukan pujian, penyembahan, ibadah harian, berdoa, menjauhi hal-hal yang membuat kita jauh dan peka terhadap suara Tuhan. Soal yang kedua, sudahkah Anda melakukannya? Jawaban saya secara keseluruhan masih 60-80%. Soal yang ketiga, ceritakan apa yang Anda lakukan. Jawaban saya, kami memberikan perhatian secara kecil, seperti mengingatkan sesama pengendara, memberikan bimbingan, menjadi pendengar yang baik, mendoakan orang, menolong orang. Sekian, terima kasih. Iya, itu adalah jawaban satu. Terima kasih. Siapkan satu orang untuk mendoakan apa yang telah kalian jawab dan yang masih belum bisa melakukannya. Yang kelompok 2 silakan. Shalom ya. Oke, silakan Shalom. Silakan Shalom di depan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Yang pertama, bagaimana supaya saya tetap waspada, minta tuntunan Tuhan bahwa dengan iman yang teguh dan tetap berdoa supaya tetap waspada. Yang kedua, sudahkah saya melakukannya? 50-50 lah, masih setengah-setengah. Tidak apa-apa, jangan. Mari kita doakan. Yang ketiga, ceritakan apa yang sudah dilakukan. Yang saya sudah pernah bertanggung jawab dalam pekerjaan dan sekolah, melakukan kejujuran dalam pekerjaan maupun sekolah, dan sekian, terima kasih. Doa, baca firman, berbagi kasih. Oh, ini kata-kata. Dalam bertanggung jawab itu sudah melakukan kejujuran dalam pekerjaan, masuk kantor tepat waktu, terus berdoa dan baca firman Tuhan, itu sudah melakukan ibadah harian, terus berbagi kasih dalam hal
memberikan masukan dan saling mengingatkan dalam hal positif. Oke, tunggu Shalom. Bertanggung jawab. Saya lihat ada teman-teman yang masih sekolah ya. Sudah nggak saya bertanggung jawab? Tidak terlambat ke sekolah. Tadi kan masuk kantor. Ada tidak? Pulang tidak berjalan dulu sampai rumah jam 7-8 malam. Atau lagi sekolah. Sudah nggak saya bertanggung jawab? Oh itu masih 50-50. Oke, itu 50-50 itu ya. Oke, terima kasih. Siapkan satu orang untuk berdoa. Oke, terima kasih. Yang ketiga. Baik, saya dari mewakili kelompok 3. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana setiap kita bisa tetap waspada. Untuk jawaban kami yaitu untuk terjaga kami harus selalu berdoa, membaca firman Tuhan, masuk dalam komunitas yang seiman dan juga bersaksi. Pertanyaan kedua, sudahkah kami melakukannya? Jawaban kami itu sudah dan kami masih mau terus untuk belajar. Pertanyaan ketiga, ceritakanlah apa yang kami lakukan dalam bertanggung jawab, berdoa dan baca firman Tuhan, juga berbagi kasih. Dalam pertanyaan bertanggung jawab ini dari kelompok kami itu yang bekerja karena Kakak Olive membuka usaha, jadi ini juga termasuk dalam berdoa dan baca firman Tuhan. Setiap hari selalu sudah melakukan membaca dan berdoa, meminta pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dalam pekerjaannya, yaitu membuka usaha. Dan pada saat Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang melalui pesanan-pesanan dan lain sebagainya, kakak mereka sudah bersiap-siap dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Lebih daripada itu juga tidak melupakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam gereja. Kemudian dalam berbagi kasih, ya karena ada orang kadang-kadang kasih kita juga berkat-berkat gratis, juga bersaksi dalam pesan. Ya, pokoknya gitu. Kalau yang untuk anak sekolah dan kuliah, dalam berdoa dan membaca firman Tuhan, kami juga sudah melakukannya melalui ibadah harian, yang walaupun kadang-kadang masih terlewat, mungkin tidak tepat waktu, tapi sudah kami lakukan. Terus juga untuk dalam hal bertanggung jawab, kami semuanya sudah bertanggung jawab untuk berusaha untuk bertanggung jawab atas pelajaran-pelajaran dan juga tugas rumah tangga yang sudah dibagikan oleh orang tua, dan juga tidak lupa untuk bergabung dalam komunitas-komunitas rohani, dan juga berbagi kasih itu sudah kami terapkan dari, kalau di kesan kami itu saling menjaga, saling pokoknya antar sana antar sini, jemput, pokoknya siapa saja yang bisa pasti akan melakukannya. Jadi saling menjaga, terus habis itu saling bantu membantu, dan juga kami saling menguatkan, mengingatkan selalu. Apabila ada yang punya masalah, bisa saling curhat sama kakak atau sama orang-orang yang kita percaya, untuk nanti kakak atau teman-teman yang kita percaya itu bisa memberikan kita kekuatan. Terima kasih. Ya, tunggu sebentar. Satu lagi saya mau bertanya. Tadi kan ada saya dengar disebut berbagi kasih ya. Dan yang saya tidak dengar itu kepada keluarga, kepada adik, kakak, ada tidak tuh? Kadang-kadang kan kelewat. Berbagi kasih kepada teman-teman. Sedangkan untuk ketemu kakak, ketemu adik itu begitu begitu itu kan termasuk. Iya, kalau dengan keluarga juga kita juga sudah berbagi kasih ya, jadi kayak mengasihi, kayak membantu orang tua dengan apa yang kita bisa
gitu. Kalau misalnya kita lihat orang tua mungkin sudah kelelahan, berarti ya kita yang harus menolong orang tua, seperti misalkan beliau menjemput adik-adiknya, menyampaikan orang tuanya, terus juga mengingatkan adik-adiknya juga, terus juga Sofi walaupun sudah capek sekolah tapi dia tetap mau untuk membantu mama bapaknya mencuci piring contohnya. Sedikit tadi dia udah sharing katanya tuh sebenarnya dia sudah berkumlawan ada ke bapaknya. Nanti sudah sore, pas sore lagi dia mau berkumlawan lagi mau bilang nanti malam atau tidak besok pagi. Tapi tiba-tiba dalam hatinya bilang ini, sudah tidak sebuah tahu sudah langsung lakukan saja. Berarti puji Tuhan. Ya puji Tuhan ya, malam ini ada pertanyaan. Iya. Puji Tuhan lah. Itulah pekat terhadap suami. Kita harus pekat. Jadi kan tadi saya bilang Roh Kudus ada di semua kita. Sudah dicurahkan untuk kita, tinggal kitanya bagaimana. Mau pekat tidak atau kita abaikan? Abaikan ya lama-lama itu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Nanti siapkan satu kita bermuliaan untuk semua kalian mau jujur, ada yang belum boleh tetap bikin lingkaran, kita mau berdoa. Saya tidak banyak lagi di rumah, tapi di bawah. Tadi saya minta satu kelompok, ada satu orang untuk berdoa atas jawaban kalian. Kalian nanti tahu. Jadi tetap di dalam kelompok kalian. Pakai mic boleh ya? Kelompok 1 duluan, terus kelompok 2, kelompok 3. Nanti terakhir di saat tutup saya akan berdoa tutup untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Silakan. Ini mic. Kelompok 2 ya? Ini. Oke, kita siapkan hati kita. Kita minta dukungan doa khususnya Bapak Tony, Bapak Jeffy untuk doa-doa yang akan dinaikkan bagi mereka mungkin yang belum bisa melakukan dan yang sudah melakukan dan tetap bisa waspada di dalam usia mereka sebagai anak-anak muda ya. Karena kita hari-hari ini makin jahat, mari kita berubah. Mari Bapak kami, Bapak Jeffy. Bapak dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak berdoa kepada kelompok kami, kelompok Satria Tuhan. Bapak berkati setiap kami telah menggunakan sambungan firman tahu ya Tuhan, biarlah dia terus berbagi kasih buat Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada teman-teman Tuhan. Biarlah ini bertanggung jawab atas segalanya Tuhan. Biarlah dia menjadi berkat bagi setiap teman-temannya di mana pun dia berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk kalian juga ya, selalu membagi kasih ya Tuhan, walaupun dia kekurangan, tapi dia dapat membagi ke teman-temannya Tuhan. Keberkati dia dalam setiap pendidikannya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak juga berdoa kepada hamba-hamba Yesus Tuhan, biarlah kehidupannya Tuhan dapat bertanggung jawab kepada Engkau ya Tuhan. Walaupun saat ini masih 50% apa yang sudah dilakukan ya Tuhan, tapi hamba percaya Tuhan ke depan dia bisa mencapai lebih dari 50% ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa biarkan hamba menguji ya Tuhan, biarlah Engkau jauhkan daripada dia segala hal yang dia takut yang dia lakukan ya Tuhan. Biarlah kemuliaan nama-Mu saja yang dia naikkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa biarkan Ibu tangan Tuhan memberkati dia ya Tuhan dengan segala kegiatannya Tuhan, baik di kampus atau tempat kerja ya Tuhan. Biarlah dia terus bertanggung jawab untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah kehidupan kami dan kelompok satu kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap mereka ya Tuhan. Haleluya. Kelompok 2, berarti tadi setelah selesai nanti kelompok 3. Bapak dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kita berdoa menyatakan teman-teman yang ada di kelompok 2 dalam nama-Mu. Tuhan Engkau ada bersama dan setiap kami
Engkau tahu apa yang menjadi kekurangan kelebihan kami, apa yang menjadi pergumulan dari kami Tuhan. Apakah yang percaya Tuhan bahwa Engkau sudah lebih tahu apa yang kami mau bilang Bapa. Engkau ada bersama dengan Roh Tuhan. Untuk kemudian yang dalam kembali yang kudus, biarlah Tuhan hal-hal yang bertanggung jawab yang sudah dilakukan, dia tetap melakukannya. Semua untuk korban dan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun dia berada, dia tetap melakukan kejujuran. Apapun yang dia lakukan Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan dalam setiap kehidupannya, setiap pekerjaannya, maupun pelayanan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan Shalom ke dalam tangan-Mu, dalam pendidikannya Tuhan. Biarlah dia tetap punya pendirian yang teguh, punya iman yang teguh dalam Engkau Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan kepandaian daripada Tuhan turun atas Shalom di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dia tetap memegang perintah-Mu dalam setiap apa yang dia lakukan di sekolah maupun dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan Karel dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu, selalu Engkau lebih tahu apa yang menjadi keinginan hatinya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ubah setiap hal-hal yang tidak baik dalam hidup Karel Tuhan. Kami percaya Engkau yang bisa merubah hati manusia. Kami tidak bisa merubahnya Tuhan. Kami percaya Engkau sang sumber yang bisa merubah kehidupan Karel Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia dapat hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat apapun yang dia lakukan di tempat sekolahnya Tuhan. Biarlah dia hidup menyenangkan hati guru-gurunya, hati keluarganya maupun hati Engkau Tuhan. Biarlah hikmat-Mu ada dalam hikmatnya Tuhan, pikiran-Mu ada dalam pikirannya Bapak, hati-Mu ada dalam hatinya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga menyerahkan Roh Hirwan dalam tangan-Mu Tuhan, dengan semangat, dengan kekuatan dan Roh Hirwan Tuhan. Biarlah Tuhan dari dalam hidupnya Tuhan nama-Mu yang dipermuliakan. Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Dari dalam kehidupan Roh Hirwan nama Tuhan yang dipermuliakan. Berikan roh yang berapi-api dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah dia hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan Rita Tuhan dalam waktu sekolahnya. Tuhan Yesus Kau ada bersama dengan Rita. Berikan kepintaran, berikan kecerdasan, hikmat-Mu ada dalam kehidupan Rita Tuhan Yesus. Biarlah dimanapun dia berada, di tempat sekolahnya, di rumah, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan pemuda-pemuda ini dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkasih Tuhan, sampai Tuhan berdoa menyerahkan pondok juga Tuhan buat jemaat Tuhan, ya Allah, biarlah dalam dunia perkuliahannya Tuhan, pendidikannya dosa Tuhan dalam tercurah pertolongan Tuhan tetap ada dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hikmat Tuhan selalu ada bagi dia dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah apa yang dilakukan Tuhan, biarlah dilakukannya yang baik dan semuanya searah dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan ada selalu dalam masa-masa sulitnya Tuhan, dan biarlah apa yang dihadapi Tuhan tetap percaya bahwa tidak lebih besar dari kuasa Tuhan yang menimpa dalam hidupnya Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan berikan bagi kejemaatan tanggung jawab dia selalu berjalan dengan baik Tuhan. Bahkan baca firman Tuhan, ibadah harian walaupun lengah, tapi yang memberi untuk selalu belajar dalam nama Tuhan Yesus, benar-benar menjadi terang dan kebenaran firman Tuhan yang selalu terpancar dalam hidupnya boleh dia bagi dalam setiap orang-orang yang ada dalam sekelilingnya Tuhan. Berdoa juga dalam adik Sofi Tuhan, Tuhan Yesus tolong dia dalam masa pertumbuhannya Tuhan juga ada dalam dia Tuhan. Bahkan dunia pendidikannya Tuhan, Tuhan Yesus tolong dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat Tuhan tercurah bagi hamba-Mu senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jauhkan dia dari setiap pergaulan yang buruk, pergaulan yang membuat dia jauh dari komunitas-komunitasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat, kepintaran daripada Tuhan ada senantiasa bagi dia dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah di mana tempat dia berada, dia boleh bertanggung jawab dengan semua hal-hal yang dihadapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, dia boleh menjadi anak yang dengar-dengaran dengan orang tua, bahkan dia boleh menjadi anak yang menjadi terang dan terang dimanapun dia berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa juga Tuhan menyerahkan Kakak Olive Tuhan, Tuhan Yesus tolong dalam dunia pekerjaannya, pendidikan
usaha Tuhan Yesus tolong kami Yesus. Tuhan bahwa sejauh ini bukan untuk sebuah kegagalan, melainkan untuk sebuah pengharapan yang luar biasa yang kami Olive dapat dengan Ellen di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka Tuhan, mematahkan setiap kuasa, setiap roh-roh yang ingin membuat mereka jauh daripada-Mu Tuhan. Kamu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah mereka boleh belajar Tuhan dalam masa terpuruk nama Tuhan, dengan tetap mau berpegang teguh, berpengharapan penuh di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang telah Tuhan percayakan pada hidup mereka Tuhan, mereka boleh selalu bertanggung jawab dan selalu mengandalkan Engkau dalam setiap keputusan yang mereka hadapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga Tuhan, menyerahkan Kakak Seva Tuhan, Tuhan Yesus tolong dalam dunia perkuliahan Kakak Seva, kerjaan Tuhan Yesus tolong dalam nama Yesus. Hikmat Tuhan ada bagi Kakak Seva di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan daripada Tuhan ada bagi Kakak Seva selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar dia boleh menjadi berkat, boleh menjadi penabur kasih bagi sekelilingnya yang ada dimanapun dia berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan ada bagi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu Tuhan, dia boleh selalu belajar bertanggung jawab Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam setiap membaca firman ibadah harian, walaupun sekali lengah Tuhan, tetap mau selalu belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih kami jadi anak yang takut akan Kau Tuhan, bahkan jadi anak yang takut dengan orang tua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa menyerahkan setiap kami kelompok 3 ini Tuhan, biarlah kami boleh berkumpul di dalam Engkau Tuhan, kami boleh bertanggung jawab dengan semua hal yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tetap mempercaya Tuhan, kuasa Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Di saat kami terbatas Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas, melainkan Tuhan pegang kendali dalam setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari dalam sikap doa. Kita akan tutup di dalam doa untuk firman Tuhan hari ini. Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang bisa kami saling berbagi. Kami boleh sharing pada malam hari ini Tuhan. Bapa hamba menyerahkan setiap anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka bisa tetap menjalani hidup mereka untuk Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang telah memilih mereka, Engkau yang telah memanggil mereka. Tuhan, setiap mereka anak-anak Ines membutuhkan bantuan-Mu Tuhan, agar mereka tetap waspada di sepanjang hari-hari yang akan mereka lalui ya Tuhan. Bantulah mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bantu mereka untuk menyadari hal-hal yang Engkau inginkan mereka perhatikan. Berilah kepada mereka keberanian untuk tetap bisa melangkah di dalam iman mereka ya Tuhan. Apalagi ketika Engkau yang meminta mereka ya Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, tetaplah bantu mereka. Berikan mereka hikmat-Mu agar mereka dapat membedakan apa yang kudus, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Sehingga mereka, anak-anak Ines ini, dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam masa muda mereka mempermuliakan nama-Mu. Mereka meninggikan Engkau Tuhan lewat kehidupan mereka hari lepas hari ya Tuhan. Setiap apa yang mereka jalani, setiap apa yang mereka lakukan, Tuhan tolong mereka untuk tetap berada di dalam komunitas-komunitas yang benar. Berikan juga kepekaan bagi mereka untuk mereka bisa membedakan. Mereka bisa dan mereka berani mengatakan ya, katakan ya, dan tidak, katakan tidak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa percaya Tuhan, jika mereka berdiri teguh di dalam Engkau, akan ada upah yang telah Engkau sediakan bagi anak-anak ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus hidup kami semua berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Saya kembalikan, mungkin kursi dibereskan, kembalikan kepada Debu.
Sambil mempersiapkan persembahan pengumuman buat kita semua, kesan akan diadakan pada hari Rabu jam 7 malam dan kesan Zo bertempat di KKND di Sanggen, kesan Good News bertempat di Saudara Reno di Latando, kesan Pistos bertempat di Kakak Devi di Swapet di gereja, dan kesan Nyakal bertempat di Angel di Sanggen. Dan sharing yang akan kita bawakan hari ini yang disampaikan oleh Ibu Lani yaitu tetap waspada. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang dibagikan pada kami pada malam hari ini. Tuhan, kami sangat bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh meneguhkan setiap kami agar kami tetap waspada, karena kami tahu lawan kami si jahat tidak jemu-jemu untuk menjatuhkan kami, tapi biarlah dengan Roh Kudus-Mu yang selalu ada bersama kami bisa siap dan terjaga, kami bisa merespon secara tepat Tuhan, dan kami tidak hanya berdoa menyembah Engkau pada waktu tertentu, tapi setiap saat Tuhan kami mau tetap terjaga, bersekutu dengan Engkau, peka terhadap suara-Mu, dan mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang disampaikan oleh Ibu Lani. Engkau berkati Ibu Lani lebih lagi Tuhan untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh kedua belah tangannya Engkau buat berhasil Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hidupnya Tuhan mempermuliakan nama-Mu, biar lewat hidup Ibu Lani Tuhan banyak orang diberkati Tuhan, dan lewat hidup Ibu Lani Tuhan nama-Mu semakin dipermuliakan. Engkau berkati Tuhan suami dan anak-anaknya Tuhan, beserta cucu-cucunya dimanapun mereka berada Tuhan. Perlindungan Tuhan ada bersama dengan keluarga Ibu Lani Tuhan. Biarlah Tuhan keluarga ini semakin melekat dengan Tuhan, berakar di dalam Tuhan, dan mempermuliakan hanya nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan korban ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah kami bisa memberi dengan sukacita, karena kami menyadari Engkau sudah lebih dulu memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus sudah memberkati.
kehidupan kami tetap ya Tuhan berpengharapan di dalam Engkau, sebab hanya Engkau satu-satunya ya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati para image di malam hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka usahakan hari-hari ini, apa yang mereka tekuni hari-hari ini, baik di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dalam pelayanan mereka, kiranya Tuhan memberkati semua yang mereka kerjakan dengan segala kemurahan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, lewat semuanya biarlah nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa serta Anak Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, kebenaran, sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus, kiranya memelihara hati dan pikiran kita, menuntun kita masuk di dalam kebenarannya, dan biarlah kehidupan yang penuh dengan berkat mengikuti saudara sekalian. Pulanglah, jadilah terang dan jadilah berkat, jadilah garam bagi banyak orang, sehingga lewat kehidupanmu banyak orang mengenal Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur. Haleluya, amin. Baik, kita setelah selesai dengan image kita akan berjumpa di 2 minggu yang akan datang ya, di bulan yang baru. Tuhan berkati kita. Shalom.